are you doing in our house? Just to see him again. Oh my God. Hai, selamat datang di sebuah kanal yang biasa-biasa saja, yang digerakkan oleh orang biasa dan akan terus berjalan dengan mengutamakan film-film horor, misteri, dan juga trailer. Dengan saya Dev dan inilah dia Texas Chainsaw 2022. Fear no evil, fear no evil. In the summer of 1973, a few miles outside of Austin, Texas. Film dibuka dengan sebuah berita di televisi yang menyiarkan tentang sebuah peristiwa silam yang terjadi pada tahun 1973. Ketika 5 orang pemuda diserang secara mengerikan dan tewas dengan sangat mengenaskan oleh seorang psikopat yang tak dikenali dengan menggunakan palu, pengait daging, dan juga gergaji mesin. Dari kelima korban, hanya ada satu orang selamat yang bernama Sally. Kejadian itu mengukir trauma mendalam di hatinya, membuatnya diam dan tak ingin lagi membahas peristiwa itu sepanjang hidupnya. Menurut sedikit keterangan yang didapat dari Sally, petugas menggambar sketsa wajah pelaku. Ia menggunakan topeng yang terbuat dari kulit manusia, namun identitas aslinya masih menjadi misteri. Seorang wanita bernama Lila sedang berbelanja di sebuah toko. Mendapati foto Sally di selembar surat kabar lama. Kemudian Lila menanyakan hal itu kepada penjaga toko, yang menurutnya Sally saat ini bekerja sebagai penjaga hutan di Texas dan selama 50 tahun hidupnya dihabiskan untuk mencari keberadaan pelaku. Namun ia tak pernah berhasil. Lila sedang dalam perjalanan ke Harlow bersama Melody, Dante, dan juga Ruth untuk berinvestasi di properti real estate demi menghidupkan kembali kota. Seorang pria tiba di sana mengisi bahan bakar kendaraannya. Melody memperhatikan pria itu yang membawa senjata di pinggangnya. Lalu pria itu mengingatkan mereka bahwa masih banyak hewan liar berkeliaran di sekitar sini dan senjata adalah cara yang paling efektif untuk membasmi hewan-hewan itu. Melanjutkan perjalanan, Richter mendahului mereka dengan kecepatan tinggi, meninggalkan asap hitam yang cukup mengganggu mereka. Di perbatasan Harlow, perjalanan mereka dihentikan oleh petugas yang juga mengingatkan mereka untuk menghormati penduduk kota ini. Tak banyak perbincangan, petugas hanya meninggalkan kartu nama jika saja mereka membutuhkan pertolongan, lalu membiarkan mereka melanjutkan perjalanan. Setibanya di pusat kota, mereka mendapati keadaan kota yang begitu sepi seperti tak lagi berpenghuni. Berjalan-jalan menyusuri gedung, ketika itu sebuah pintu gudang terbuka yang ternyata adalah Richter, seorang pria yang mereka temui di tempat pengisian bahan bakar. Di sana Richter menawarkan mereka untuk membayarnya demi sebuah keamanan. Tak memperdulikan perkataannya, mereka melanjutkan perjalanan dan mendapati bendera di depan sebuah bangunan yang digunakan sebagai panti asuhan sejak tahun 1925. Kemudian masuk ke dalam. Mereka berniat untuk melepaskan bendera itu. Di sana Melody memperhatikan sebuah foto yang berasal dari tahun 1975 dan pandangannya tertuju pada seorang pria yang wajahnya tak tampak jelas di foto itu. Beberapa kali mencoba, Dante tak berhasil melepaskan bendera. Lalu mereka turun dan mendapati seorang wanita tua berada di sana. What are you doing in our house? Ia adalah pengurus panti asuhan, melanjutkan apa yang telah dijalankan oleh kakek buyutnya. Di sana Melody mengatakan bahwa bank telah mengklaim properti ini dan seharusnya wanita itu tidak lagi berada di sana. Yang kemudian wanita itu menyangkal dengan mengatakan bahwa ia telah melunasi seluruh hutangnya, namun ia tak dapat memberikan sebuah bukti kebenaran. Sehingga Dante memutuskan untuk memanggil petugas demi mengurus kasus ini. Ketegangan yang terjadi membuat wanita tua itu menjadi gugup dan sesak nafas sehingga ia membutuhkan bantuan oksigen untuk tetap bernafas. Dari atas seorang pria misterius turun yang menurutnya pria itu adalah anak asuh terakhirnya yang berkebutuhan khusus, sehingga ia tidaklah bisa berada di luar dan itu menjadi alasannya untuk tetap bertahan di dalam gedung. Kemudian beberapa petugas tiba di sana untuk melanjutkan kasus dan sang anak turun untuk membawa sendiri wanita itu menuju ke dalam mobil.
Ruth ikut bersama mereka, sedangkan yang lainnya menunggu rombongan investor dan bank yang telah tiba di sana dengan menggunakan bus. Di dalam mobil, kondisi kesehatan wanita tua itu semakin menurun. Dalam lemahnya, ia berpesan kepada anak asuhnya untuk tetap menjadi anak baik, dan tak lama kemudian, ia yang tak mampu bertahan pada akhirnya tewas di pangkuan pria itu yang kemudian dikenal sebagai Leatherface. Kejadian itu membuatnya panik, berusaha untuk kembali menyadarkan sang ibu. Petugas yang mencoba menenangkannya hanyalah memicu kemarahannya, dan tanpa berbicara, Leatherface menyerang dan mematahkan tangan petugas. Sebuah tembakan mengenai petugas lainnya yang mengendarai mobil sehingga mobil hilang arah keluar dari jalur. Di kota, Melody memimpin acara lelang properti yang mereka selenggarakan bersama pihak bank. Selesai acara, Melody membuka handphone, mendapatkan kabar dan merasa bersalah atas tewasnya wanita tua tersebut. Berusaha meyakinkannya, Dante mengatakan bahwa penyebab tewasnya adalah dikarenakan serangan jantung yang dideritanya. Namun hal itu tidaklah membuat Melody menjadi tenang, sehingga ia berniat untuk keluar dari kota itu, menjemput Lila yang saat itu sedang bersama Richter, lalu menceritakan perihal yang terjadi. Kemudian Melody membawa Lila pergi bersamanya. Di dalam mobil, Ruth tersadar dari pingsannya, menyadari semua petugas telah tewas, dan Leatherface yang telah berhasil keluar dari mobil. Ruth yang ketakutan hanya mengawasi pergerakan pria itu dari kaca spion mobil. Di sana terlihat Leatherface sedang sibuk dengan tubuh ibu asuhnya. Lalu Ruth mencoba menggunakan radio demi mencari pertolongan. Leatherface melepaskan lalu menggunakan kulit wajah wanita tua itu sebagai topeng untuknya. Ruth terus berusaha meminta pertolongan melalui radio yang mana suaranya terdengar oleh penjaga toko tempat di mana mereka beristirahat sebelumnya. Ketika itu petugas di sebelahnya tiba-tiba tersadar. Leatherface yang mengetahui hal itu segera datang kepadanya, sedangkan Ruth berdiam diri agar tidak menimbulkan kecurigaan. Leatherface berulang kali memukulkan kayu memastikan petugas itu tewas di tangannya. Setelahnya, Ruth kembali memperhatikan pergerakannya dari kaca spion. Merasa situasi telah aman, Ruth mencoba keluar dari mobil berniat pergi dari sana. Namun ternyata Leatherface belumlah pergi. Tiba-tiba ia telah berada di samping mobil, menarik Ruth dan dengan kejam merobek perut menghabisinya di dalam mobil itu. Setelahnya ia berjalan kembali ke kota untuk menuntaskan pembalasan atas tewasnya wanita tua tersebut. Dante memberikan kunci mobil kepada Melody, namun Richter yang tiba di sana merebut kunci mobil mencegah mereka untuk pergi sebelum mereka dapat membuktikan surat resmi atas kepemilikan properti yang menyebabkan perselisihan juga merupakan alasan tewasnya wanita itu. Dante mencari dokumen itu namun tak mendapatkannya di dalam berkas yang ia bawa, kemudian berniat mencari surat itu di dalam bangunan yang bersangkutan. Di tempat lain, penjaga toko menghubungi Sally yang saat itu sedang sibuk membersihkan hewan tangkapannya, mengabarkan tentang informasi yang didapatkannya dari Ruth. Sally dengan wajah penuh dendam mempersiapkan diri lalu pergi dengan mobilnya. Kembali ke dalam bangunan panti, mereka berpencar untuk mencari akta rumah. Di lantai atas, Melody menemukan sebuah surat jaminan atas properti yang dikeluarkan oleh daerah setempat. Sehingga Melody mendapati fakta bahwa wanita itu memanglah berhak atas bangunan yang ia tempati. Menyadari kekeliruannya, semakin membuat Melody merasa bersalah. Tiba-tiba ia mendengar suara pergerakan dari lantai bawah. Begitu juga dengan Dante yang kemudian menyadari bahwa Leatherface telah berada di belakang, kemudian menyerang dan mengayunkan pisau di tangannya. Dante yang sekarat keluar dan tumbang di depan pintu kamar. Melody yang hendak keluar menyaksikan kejadian itu kembali ke lantai atas sebelum Leatherface menyadari keberadaannya. Bersembunyi di dalam lemari, Melody hanya pasrah ketika pria itu datang menuju ke arahnya. Membuka lemari, kemudian mengambil sebuah baju wanita. Leatherface yang tak menyadari keberadaannya kemudian duduk di depan cermin. Tampaknya ia sangat bersedih karena telah kehilangan satu-satunya orang yang sangat menyayangi dirinya. Memandangi sekelompok investor dari balik jendela semakin memacu emosinya. Kemudian ia keluar untuk mengambil sesuatu. Ketika itu Melody mencoba mengingatkan mereka, namun tak seorang pun melihat keberadaannya.
Hari itu langit gelap seperti hujan akan turun, lalu Catherine meminta para investor untuk masuk berteduh di dalam mobil. Leatherface kembali dengan membawa sebuah palu besar, menghancurkan dinding yang ternyata di dalamnya tersimpan sebuah mesin Shinso yang telah lama tak dipakai. Di ruang tengah, Dante yang ternyata masih hidup kembali membuka mata dan perlahan keluar dari rumah. Ketika itu Richter yang menyadari keberadaannya segera membantu Dante bersama Catherine. Namun Dante yang tak mampu bertahan pada akhirnya tewas di pangkuan Richter. Richter meminta Catherine untuk memanggil petugas demi keselamatan mereka. Sedangkan Richter dengan senjatanya menuju ke bangunan panti untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Mencoba untuk menyalakan Shinso, Leatherface menyadari keberadaan Richter yang perlahan mendekat ke arahnya lalu bersembunyi di balik pintu. Tak ingin sesuatu yang buruk terjadi kepada Richter, Melody kemudian menggeser kaca agar Richter dapat melihat keberadaan Leatherface. Leatherface yang tampaknya juga pintar, tiba-tiba keluar dan segera menyerangnya hingga terjadilah pertarungan di antara mereka. Leatherface yang tampil lebih dominan berhasil mematahkan kaki Richter yang membuat pertarungan itu semakin tidaklah seimbang. Hingga pada akhirnya, Richter tumbang dengan luka sayatan di lehernya. Melihat Melody di bawah ranjang, kemudian Richter mengeluarkan kunci mobil agar mereka bisa pergi menyelamatkan diri. Kemudian tanpa ampun, Leatherface memukuli, menghancurkan kepala, memastikan Richter tewas di tangannya. Di tempat lain, Sally mengikuti jejak dan mendapati mobil petugas di semak-semak dengan beberapa korban di dalamnya. Juga tubuh wanita pengurus panti tanpa kulit di wajahnya, membuatnya menyadari bahwa pelaku dan motifnya sama dengan yang dialaminya di masa lampau. Lila yang saat itu berniat mencari Melody memaksa keluar dari mobil kemudian menyusuri jalan. Ia mendapati Dante yang tersandar tak lagi bernyawa. Di bawah ranjang, pelan-pelan Melody meraih kunci dan keluar dari persembunyiannya, lalu berjalan perlahan sebisa mungkin menghindari kecurigaan. Namun Leatherface menyadari pergerakan Melody dan saat itu ia telah berada di hadapannya, melemparkan palu besar ke arah Melody, membuatnya terpental dari tangga jatuh hingga ke basement. Kemudian Leatherface kembali dengan Shinso. Melody yang ketakutan sebisa mungkin menghindar dan mencari jalan keluar dari sana. Dari luar, Lila berulang kali memanggilnya hingga mendapati Melody di sana. Lila membantunya untuk membuka pintu dan membawa Melody kembali ke dalam mobil. Menyerahkan kunci mobil, Melody meminta sopir untuk segera mengemudikan mobil pergi menjauh dari sana. Namun belumlah lama berjalan, tiba-tiba mobil mengalami kendala dan sopir turun untuk memeriksa keadaan. Tak lama kemudian, Leatherface melemparkan kepalanya kembali ke dalam mobil, membuat mereka ketakutan lalu mencari tempat untuk bersembunyi. Leatherface masuk ke sana dengan Shinso yang menyala di tangannya. Dalam kepanikan itu, Melody membawa Lila masuk ke dalam toilet. Leatherface menghabisi satu persatu penumpang yang terjebak tanpa tersisa dengan sangat kejam. Saat itu terlihat darah mengalir di lantai masuk ke dalam toilet. Ketika itu mereka mendapati sebuah kaca, lalu membukanya dan bergegas keluar dari sana. Di perjalanan mereka bertemu dengan Sally yang kemudian mempersilahkan mereka masuk dan mengunci pintu mobil. Sedangkan ia keluar untuk menuntaskan pencarian yang telah dilakukannya selama 50 tahun terakhir. Sally turun dari mobil dengan senjatanya, mencari Leatherface di bangunan panti demi pembalasan atas tewasnya keempat sahabatnya. Namun pria itu tampak tak mempedulikannya. Saat itu ia mendengar jeritan Melody dari luar lalu mengambil Shinso kemudian pergi tanpa menghiraukan keberadaan Sally di sana. Setibanya di mobil, pria itu menyerang dan berusaha menghabisi mereka dari belakang. Sally melepaskan tembakan lalu mengungkapkan maksud kedatangannya adalah demi sebuah pembalasan. Sally memberikan kunci mobil meminta mereka untuk segera pergi dari sana. Di hadapan, mereka melihat pria itu berlari menuju ke arah Sally. Beberapa kali melepaskan tembakan tak mampu menumbangkan pria itu. Juga pisau yang ditancapkan Sally seakan tak memberikan sedikit pun rasa sakit kepadanya.
Setelah 50 tahun berburu hingga pada akhirnya Sally tewas di tangan mangsanya sendiri. Dan ketika itu barulah Melody menginjak gas memacu mobil berniat pergi. Namun lagi-lagi Leatherface menghentikan mereka dengan melemparkan Shenso itu ke arah mobil, membuat mobil mereka kehilangan arah dan menabrak ruang dalam garasi, yang mana benturan itu membuat Melody terluka dan terjebak di dalam mobil. Melody meminta Lila pergi mencari sebuah cara untuk menghabisi pria itu. Di luar, Lila mendapati Sally yang sekarat memberikan senjata kepadanya dan berpesan untuk tidak berlari. Kemudian Lila kembali untuk menyelamatkan Melody. Di sebuah ruangan, Lila mendapati Shenso itu tergeletak di lantai dan tiba-tiba Leatherface muncul dari samping, menangkap Lila, membawanya masuk ke dalam genangan air. Beberapa saat kemudian, Lila merangkak keluar berusaha meraih kembali senjata, namun Leatherface yang selalu lebih cepat telah berada di hadapannya. Seperti tak memiliki kesempatan, Lila hanya pasrah dengan apa yang akan terjadi kepada dirinya. Ketika itu Melody datang menyelamatkannya, membuat perhatian pria itu teralih kepada Melody. Lila berhasil bangkit kemudian melepaskan beberapa kali tembakan menghentikan pergerakan Leatherface. Lalu Melody mengambil Shenso, mengayunkannya ke arah pria itu, menumbangkannya jatuh ke dalam genangan air dan tenggelam di dalamnya. Ketika pagi mereka keluar dari sana, Lila menemukan dan menggunakan topi koboi milik Sally, lalu menuju ke mobilnya. Mereka bersiap kembali ke rumah. Mengaktifkan autopilot seakan film akan berakhir, namun secara mengejutkan Leatherface ternyata masih hidup, menarik Melody keluar dari mobil. Lalu melepaskan kepalanya, membuat Lila histeris menyaksikan kejadian tragis Melody di hadapannya, membuat Lila berteriak histeris dan film pun berakhir. Lila adalah satu-satunya orang yang selamat dari tragedi hari itu, menjadi saksi selanjutnya atas peristiwa mengerikan yang menewaskan semua orang. Film ini diawali dengan sangat baik dan beberapa adegan cukup mengerikan. Namun diakhiri dengan sebuah adegan berliku membuat film ini bertele-tele dan terkesan sangat dipaksakan. Sekian dari saya. Mohon maaf untuk segala kekurangan, kesalahan dalam hal penyebutan dan juga kata-kata terucap yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di plot selanjutnya.